Perkenalkan, nama saya Alida Farisi dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu tentang struktur komputer. Yang pertama, untuk definisi komputer, yaitu komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Untuk struktur komputer itu sendiri terdiri dari input device, output device, input-output ports, bus, CPU, dan memori. Untuk input device itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu sendiri adalah keyboard dan mouse. Selanjutnya ada output device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Untuk hard copy itu sendiri, biasanya keluarannya akan berbentuk fisik. Contohnya itu sendiri adalah printer. Dan untuk soft copy, itu keluarannya berupa tampilan. Contohnya ada monitor dan proyektor. Untuk keluaran berupa suara, itu ada speaker dan headphone. Selanjutnya ada input-output port, yaitu digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Contohnya sendiri ada gambar di sebelah, itu ada port LAN, VGA, HDMI, USB, memory card, headphone, dan mikrofon. Selanjutnya ada memori atau RAM, yaitu adalah jenis memori komputer yang bersifat volatil. Artinya data yang disimpan di dalamnya hanya sementara dan akan hilang saat daya komputer dimatikan. RAM merupakan komponen penting dalam sistem komputer karena bertanggung jawab untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Selanjutnya ada ROM, yaitu jenis memori yang bersifat non-volatil. Artinya data yang disimpan di dalam ROM tidak akan hilang meskipun daya komputer dimatikan. ROM menyimpan data secara permanen dan biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi penting yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti program booting awal. Selanjutnya adalah CPU atau prosesor, yang mana adalah otak utama dari sebuah komputer. Tugas utamanya adalah memproses dan menjalankan perintah dari perangkat lunak atau software yang berjalan di komputer. Nah, di sini ada komponen CPU, yaitu ada ALU, control unit, clock, bus, dan register. Jadi komponen CPU yang pertama ada control unit. Itu adalah bagian dari prosesor komputer yang bertugas mengatur jalannya program dan aktivitas komputer. Selanjutnya ada arithmetic logic unit atau ALU, adalah bagian dari mikroprosesor yang melakukan operasi aritmatika dan logika pada komputer. Untuk contoh operasi aritmatikanya adalah perjumlahan dan pengurangan, dan untuk contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Selanjutnya adalah clock, yaitu komponen CPU yang mengkoordinasikan komponen CPU dengan mengirimkan listrik teratur. Selanjutnya ada bus, yaitu adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, terutama CPU, memori, dan perangkat input-output. Terdapat 3 jenis utama bus dalam CPU, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Untuk data bus ini
yaitu jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Untuk address bus, itu adalah jalur yang digunakan untuk menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang sedang diakses. Dan untuk control bus, itu adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol dari CPU ke perangkat lain, mengguna untuk mengatur operasi seperti pembacaan data dari memori atau penulisan data ke perangkat. Selanjutnya itu ada register, yaitu jenis memori di dalam komputer yang dibangun langsung ke dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan dan manipulasi data selama eksekusi dan instruksi. Terdapat beberapa jenis register, yaitu ada program counter atau PC, instruction register atau IR, memory address register atau MAR, dan memory buffer atau data register. Untuk program counter itu berisi alamat instruksi yang akan dieksekusi. Untuk alamat instruksi itu sendiri yang akan dieksekusi adalah alamat instruksi berikutnya. Selanjutnya ada instruction register, yaitu berisi instruksi yang sedang dieksekusi. Selanjutnya ada memory address register atau MAR, itu menyimpan alamat memori yang akan diakses. Dan yang terakhir ada memory buffer atau data register, itu untuk menyimpan data yang telah dibaca dari memori atau yang akan ditulis ke memori. Selanjutnya ada contoh penerapan dari address bus, yaitu ada port NVMe, yaitu SSD NVMe atau non-volatile memory express, itu berkomunikasi langsung dengan CPU sistem menggunakan soket PCIe. SSD ini memungkinkan memori flash beroperasi sebagai SSD secara langsung melalui soket PCIe tanpa harus menggunakan driver komunikasi. Untuk contoh penerapan yang selanjutnya itu ada port SATA, yaitu antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Untuk perbandingannya itu, NVMe di sini lebih unggul dari SATA karena NVMe ini menggunakan soket PCIe yang memungkinkan terhubung langsung ke motherboard tanpa membutuhkan kabel tambahan. Sedangkan SATA itu merupakan penghubung seperti kabel tambahan yang menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard. Selanjutnya di sini ada penerapan dari control bus, yaitu yang pertama ada USB atau Universal Serial Bus. Adalah standar industri untuk koneksi, komunikasi, dan penyediaan daya listrik antara komputer dan perangkat eksternal. USB memungkinkan berbagai perangkat seperti mouse, keyboard, printer, penyimpanan eksternal, dan banyak lagi terhubung dengan komputer atau perangkat lainnya yang mudah melalui port USB. Selanjutnya itu ada kabel USB, yaitu adalah jenis model kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer atau perangkat lain melalui port USB. Kabel USB memungkinkan transfer data dan atau pengisian daya antara perangkat. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.